Ada 4 ciri profil keluarga bermasalah. Yang pertama, tidak ada boundary, batasan dalam keluarga. Tidak ada boundary atau batasan dalam keluarga. Jadi di keluarga itu gak ada keluarga inti bapak ibunya, tapi semua keluarga boleh intervensi. Ini masalah, Bu. Maka anak-anak harus dilatih, diajari, nah, keluarga kita itu ada keluarga inti, yaitu bapak dan ibu. Lalu ada kakak, adik. Di dalam keluarga kita, kakak dan adik, anak-anak dan ibu itu semuanya patuh sama ayah. Semua keputusan ada di tangan ayah. Ayah pemimpin kita. Meskipun kita tinggal sama kakek dan nenek, tapi kakek nenek itu tidak berhak membuat keputusan. Yang berhak ayahnya. Jadi kakak dan adik patuhnya sama ayah, bukan kakek dan nenek. Itu harus dijelaskan. Sehingga ketika bapak ibu bilang, "Nak, kamu nggak boleh ya main HP hari ini," litih ke kakek neneknya, "Mbah, Bo, aku main HP." Main HP, ya HP-nya simbah boleh. Akhirnya anak pegang HP dari simbahnya, karena nggak ada boundary, nggak ada batasan. Coba kalau anak itu dilatih, kalau bapak ibu sudah bilang nggak boleh, maka apa yang dikatakan kakek dan nenek, Pak D, Pak Le, ya, paman, tante itu nggak berlaku buat dia. Ini harus dilatih, dan kita juga harus komunikasi ke orang tua atau ke saudara kita. Jadi anak itu tidak terbiasa dengan pengasuhan yang bingung, konsisten, nggak konsisten. Bapak ibunya bilang nggak boleh main HP, kok kakek nenek boleh. Ini akan membuat anak bingung, Bu. Anak-anak itu nggak kayak kita otaknya. Otaknya itu masih terbatas, konkret dia, nggak bisa bercabang. Ketika dia menghadapi standar yang ganda, itu susah mereka untuk menetapkan diri mereka ada di mana. Dan pada akhirnya mereka belajar pola inkonsisten, tidak konsisten. Dan inilah alasan kenapa banyak anak-anak hari ini usia 5 tahun ke atas emosinya susah diatur. Tantrumnya masih panjang, sampai SD masih tantrum, masih suka gulung-gulung, koprol kalau nggak dikasih. Karena inkonsisten. Maka ibu, coba kita nanti habis ini pulang bicara sama suami, ayo bikin batasan dan bikin aturan sama anak. Lalu sampaikan ke orang tua, biar orang tua juga tersounding, tahu. Jadi kalau bapak ibunya no, apapun keputusan di lingkungannya, mau Pak RT-nya, mau apa, tetap no. Karena keluarga intinya bapak ibunya. Ya, nah maka ini penting. Jadi ada boundary, ada batasan. Makanya keluarga yang bermasalah itu nggak ada batasan, semuanya boleh membuat keputusan dan intervensi ke anak kita. Ini masalah. Kemudian yang kedua, di rumah itu nggak ada aturan. Anak boleh bebas, tidur bebas, belajar bebas, kesadaran diri saja. Dampaknya anak-anak jadi susah yang namanya kontrol diri. Makanya tadi ada anak yang nggak tangguh. Salah satu penyebab ketidaktangguhannya itu adalah kontrol dirinya lemah. Kenapa lemah? Karena di rumah minim aturan. Apalagi yang mohon maaf, di rumah ada pembantunya. Kadang ini jadi lemah kontrolnya, agak cepat. Yang ketiga, di rumah itu tidak ada keseimbangan interaksi. Oh maaf, tidak adanya keseimbangan karena adanya pelanggaran aturan. Jadi di rumah itu tidak punya sistem baku. Kalau adanya pelanggaran aturan, itu hukumannya seperti apa, konsekuensinya apa. Jadi di rumah tidak ada keseimbangan. Kalau kakak salah, dihukum. Giliran adiknya yang salah, biasa aja. Ini kan sering ini gitu kan. Ini kakak itu sering jadi
Jadi apa, Bu? Ya, bahan percobaan tuh, Bu. Iya. Kakaknya umur 7 tahun, adiknya 3 tahun. Biasanya orang tua lebih condong kemana? Adiknya pengen mainan kakak, nangis teriak-teriak. Biasanya gimana ibunya? Kasih, Kak, kamu tuh udah besar loh, kasih mobilnya ke adik. Wah, gitu loh. Iya. Makanan gitu kan, adiknya pengen makanannya kakak, nangis, tantrum. Gimana responnya, Bu? Kasih, Kak, udah besar mbok ngalah sama adiknya, ya toh? Kata ngalah, ya itu sering sekali kita berlakukan. Ini nggak adil ini, Bu. Nggak adil. Ya. Ayahnya pulang ke rumah, Tara, ayah bawa chicken, gitu ya. Nah, adik dapat dada, adik nomor 2 dapat paha, kakak ceker aja kakaknya. Gimana ini? Kakak kan udah besar, udah sering makan dada ayam, paha ayam, cekerlah sekarang gitu kan. Sering sekali begitu. Maka di rumah harus ada sistem keadilan, keseimbangan. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabat Nabi yang kayak lupa namanya, ini sering masyhur di tokohnya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin memberikan kepada anakku karena dia itu adalah anak yang baik." Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Apakah engkau juga memberikan kepada saudaranya?" Kata ayahnya, "Tidak." Oh, namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nama ayahnya siapa berarti? Bashir. Nah, Nu'man bin Bashir ini salah satu tokoh ya. Nu'man itu tokoh yang apa? Anak yang sangat baik, lembut, menyenangkan orang tuanya, patuh, sehingga bapaknya lebih condong kepada Nu'man dibandingkan anak-anaknya yang lain. Maka waktu itu ayahnya ingin memberi hadiah kepada Nu'man, lalu istrinya bilang, ibunya Nu'man, jangan. Nanti gimana saudaranya yang lain? Coba konsultasi saja sama Rasulullah. Akhirnya beliau berkonsultasi kepada Rasulullah dan jawaban Rasulullah benar, jangan dikasih hadiahnya kalau engkau tidak memberikan juga kepada saudaranya Nu'man. Harus adil. Ciri yang keempat, keluarga yang bermasalah itu hubungan antara anggota keluarga tidak ideal. Contohnya, bapak ibunya jarang komunikasi, atau anak itu lebih condong akrab kepada salah satu orang tua saja. Ada anak yang kalau cerita pengennya ke siapa? Ke ibunya terus, gak mau ke ayahnya, atau sebaliknya. Maka ini tanda-tanda masalah sebenarnya. Jangan dimaklumi. Harusnya anak itu nyaman juga kalau dipeluk ibunya maupun ayahnya, cerita sama ibunya maupun ayahnya. Meskipun nanti ada kecondongan yang lebih kepada ibunya misalnya, tapi seolah-olah kelihatannya kalau sama ayah cerita, ibu juga cerita. Dan yang terakhir, profil dari keluarga yang bermasalah yang kelima itu adalah komunikasi di dalam keluarga tidak baik, jarang berkomunikasi. Maka itu 5 ciri profil keluarga bermasalah yang bisa menyebabkan pendidikan toksik pada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam